Dares karya ngentag linggih puniki matetuak puniki ngentag artinya memperkokoh keberadaan ide Sang Hyang Widi sane mesetana pamekas pura dalem dan prajepati sane pinake huluning desa Pekraman. Artinya memperkokoh puniki. Dengan memperkokoh itu berarti bagaimana kita kaitkan puniki dengan hubungan puniki antara konsep Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Di samping puniki pendukung dari konsep Trihita Karana puniki iraga nenten lempas puniki ring konsep tirenem puniki. Sekantune iraga peurip puniki ring jagate ketika kita mau menuju ke alam kasungiatan, trirenam puniki harus kita kewajiban iraga puniki, kewajiban ring Sang Hyang Widi pemakase. Wane ide sane nguentenang sarwa mahuripe tri permana puniki, eka permana, dwi permana, manusia permana, tri permana, eka permana, dwi permana, tri permana, manusia, tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya yajnya puniki adalah sebuah proses pengorbanan, penyucian, penyatuan, dan pengeleburan. Nah, itulah sebabnya puniki karya agung puniki berkaitan dengan konsep puniki sanini kang prana puniki Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan kita adalah merupakan kewajiban bahwa trirenem kepada Sang Hyang Widi puniki harus kita laksanakan. Nah, sio sering puniki di dalam karya ngentag linggih puniki juga yang penting kita menjadi perhatian adalah sebuah proses. Di sana banyak puniki ada proses yang kita bisa maknai di dalam menyanggrek karya agung puniki. Satu, puniki ninggilang Sang Hyang Sastra Agama. Kita sebagai salah satu mewujudkan puniki pelestarian budaya tatu-tatu. Kemudian kita sapuniki ninggilang paras-paros, ada edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan proses kehidupan puniki, pembelajaran jadinya, mupuk rasa persatuan, rasa iling ring irage ring Sang Hyang Widi, tarma lupeng fitra puja, tidak lupa kita dengan leluhur, karena proses karya agung puniki itu adalah sebuah kelanjutan daripada leluhur kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita yang dulu nike ngentag linggih nike. Maka kita sebagai generasi penerusnya untuk bisa melanjutkan apa yang telah ditanamkan oleh generasi penerus kita. Artinya karya ngentag linggih yang besar begitu agung puniki merupakan sebuah kelanjutan estafet daripada leluhur kita yang sekarang melaksanakan. Di dalam konsep Sankertih nike juga puniki kita mengadopsi atma kertih, jana kertih, wana kertih, laris wenten danu kertih, segar kertih. Nah, ini semuanya bertujuan untuk adanya keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dan manusia dengan alam. Mawinan ketika kita melaksanakan sebelum upacara pengentag linggih ini, kita melakukan upacara caru dan taur. Taur artinya tanah, api, udara, ruang. Artinya bagaimana kita mengharmoniskan alam nike,
apalagi yang berkaitan dengan taur niku ada labuh gentuh, ada menggunakan taur balik sumpah yang di perayangan, kemudian adalah tabuh gentuh ring catus patu. Ini adalah konsep akase dan pertiwi. Di laut adalah merupakan pusat daripada kehidupan dan kita kembali kepada laut. Makanya kita perlu juga mengadakan upacara labuh gentuh. Kemudian di catus patu punika kita melakukan tabuh gentuh, karena catus patu itu adalah merupakan titik sentrum daripada desa Pekraman, pusat nabinya desa Pekraman. Makanya di sana juga kita perlu mengadakan keharmonisan alam pamekasan ring catus patu puniki. Kemudian seluruh vibrasi daripada karya agung ini adalah seluruh desa jagat yang ada di Nusa. Vibrasi kesucian daripada karya yang luar biasa puniki. Kalau kita berbicara dari laut, laut itu adalah sebagai ibu pertiwi. Laut sebagai ibu pertiwi, makanya ada konsep negara gunung. Gunung itu adalah bapa, akase, laut itu adalah pertiwi. Kalau kita tidak melakukan perhatian, mengharmoniskan pertiwi itu, karena pertiwi adalah sumber daripada kehidupan dan sumber daripada penyakit. Makanya nake sasih ke-6 menuju sasih posye, pokoknya ada nake nakluk merana. Karena sebenarnya inilah sumber daripada kehidupan. Makanya Nusa sebagai daerah pesisir laut, kita memprioritaskan dalam karya agung ini untuk melaksanakan labuh gentuh itu sebagai salah satu wujud penyelamatan jagat di dalam konsep Durwa Bineda punika. Dengan dilaksanakan karya agung ini, otomatis puniki yang kita akan tuju pertama itu adalah keharmonisan antara Buana Agung dan Buana Alit. Kalau memang sudah kita harmonis itu Buana Agung dan Buana Alit, otomatis jagat Nusa sebagai destinasi pariwisata, otomatis akan ada suatu peningkatan karena ada semacam keharmonisan alam niku. Itulah sebenarnya tujuan dari upacara karya agung ini, berefek kepada terjadinya keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah jagat Nusa untuk senantiasa bagi pariwisata itu tertarik dengan panorama alam, kemudian dengan kebudayaannya. Kemudian di Buana Alit bagaimana manusia diberikan suka sadir rahayu. Suka artinya harmonis dalam kehidupan dari tingkat yang rumah tangga, banyar dan desa. Inilah sebenarnya dalam proses karya agung ini terjadinya sebuah keharmonisan. Yang tan harmonis tan bisa jadi tan bersedayang jadi pacang nyangger karya ini yang begitu luar biasa, memerlukan sebuah pengorbanan waktu, tenaga, material. Kalau kita tidak harmonis, tidak bisa. Dengan keharmonisan inilah terjadinya sebuah proses karya agung bisa dilaksanakan dengan luar biasa, bisa terlaksana dengan side sidaning don. Don artinya pikayun, side artinya secara kenyataan dalam limit waktu yang begitu relatif singkat. Prana heran puniki bisa masyarakat dengan semangat antusias. Semangat antusias itu karena apa? Karena didasari oleh dengan yase kerti itu. Yase adalah pembangunan secara skala dengan kebersamaan. Kerti itu dengan ketulusan, kesucian untuk nyangre karya agung puniki.